Shalom sahabat Bisyot, bisnis menjadi berkat. Kembali lagi bersama saya Lovadas Bayang, selama 30 menit ke depan akan menemani teman-teman sekalian dalam program Bisnis Mentoring Bisyot. Sebuah program acara yang dibuat khusus untuk anak-anak muda yang baru mulai membuka usaha, sehingga bisa menginspirasi dan memberikan pola pikir yang tepat dalam menjalankan bisnis sesuai dengan firman Tuhan. Dalam episode kali ini, kita sudah kedatangan seorang pendeta yang bergerak dalam Pusat Pelatihan Misi Terpadu atau PPMT dari Sinode Gereja Kristus Yesus. Telah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Andes Hari Sujatmiko, MDiv. Selamat datang Bapak, Shalom. Terima kasih, Shalom, Tuhan berkati. Dan juga kita hadir bersama-sama ada teman-teman yang akan ikut dalam sesi mentoring pada hari ini. Namun sebelumnya nih, kita mau perkenalan dulu dari teman-teman yang sudah hadir di studio. Halo, perkenalkan nama saya Ervan Togatorop, bisa dipanggil Ervan. Saat ini saya sedang berkuliah S2 di PPM School of Management, dan saya merupakan founder dari Mediways. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih kepada Kak Ervan. Selanjutnya, Kak Yosua silahkan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arlan Susanto, saya berkuliah di Unpar, jurusan Teknik Industri. Saya merupakan founder dari Takoyaki Nusantara. Terima kasih Kak Yosua. Dan yang terakhir Kak Claudia, silahkan. Shalom, nama saya Claudia. Saya saat ini berkuliah di Universitas Kristen Maranatha, jurusan Sastra Inggris. Saat ini saya bekerja sebagai admin dan marketing di Takoyaki Nusantara. Luar biasa. Mari teman-teman kita mau sama-sama simak video profil dari Pak Pendeta Hari berikut ini. Halo, perkenalkan saya Pendeta Haris Jatmiko. Saya adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Saya bertumbuh dari keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Sejak kami kecil, ayah saya mengantarkan kami ke gereja. Padahal beliau bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Saya pernah bertanya kepada papa saya, "Papa, kenapa dulu waktu kecil papa antar ke gereja?" Yang papa tahu, kalau anak-anak diajari oleh gereja, anak-anaknya jadi baik. Sejak kecil itulah kemudian saya rajin di dalam pelayanan. Satu kali di gereja kami ada kegiatan retreat. Waktu di sesi terakhir malam itu, pendeta pembicara di dalam retreat itu menantang kami. Dia ucapkan kira-kira kalimat seperti ini. "Saya tidak peduli kalau kamu aktivis. Tapi kalau kamu belum punya Yesus Kristus, malam ini saatnya untuk kamu mengambil keputusan." Malam itu juga saya mengangkat tangan, maju ke depan, dan mengambil komitmen untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Begitu saya menyelesaikan studi Universitas Gadjah Mada, saya kemudian mengambil komitmen untuk masuk Sekolah Tinggi Teologi Kota Bandung. Dan setelah saya selesai studi teologi, saya kemudian diundang untuk pelayanan di Gereja Kristus Yesus. Saya melayani di bidang pengabaran Injil atau bidang misi. Saya menjadi koordinator Pusat Pelatihan Misi Terpadu atau PPMT. Puji Tuhan, saya sudah berkeluarga. Istri saya bernama Teng Didiok. Kami juga sudah Tuhan karunia dengan 3 orang anak. Anak kami yang pertama, kami beri nama Holiana Hari Putri. Anak kami yang kedua, Hosiana Hari Putri. Anak kami yang ketiga, Hosea Hari Putra. Beritakanlah firman, siap atau tidak siap waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ini telah menggairahkan hidup saya untuk bersemangat dalam memberitakan Injil. Biarlah kita semua menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Sahabat Bisyot, kita telah sama-sama menyaksikan video profil dari Pak Pendeta Hari. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sharing singkat dari beliau mengenai keluarga dan juga PPMT. Langsung saja kita sapa, Pak. Sesuai dengan video profil Bapak tadi, dijelaskan bahwa Bapak berasal dari keluarga yang belum percaya Tuhan ya awalnya. Bisa kira-kira diceritakan, Pak? Ya, saya memang dibesarkan dari keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan sampai saya sudah menjadi seorang pendeta, papa dan mama saya belum percaya. Maka saya, itu menjadi beban doa saya untuk supaya papa dan mama saya bisa mengenal Tuhan. Puji Tuhan, dari pergumulan sekian lama, belasan tahun saya mendoakan papa mama saya. Tahun 97, mama akhirnya percaya pada Tuhan, lalu mengikuti katekisasi dan kemudian dibaptis. Setelah mama saya percaya pada Tuhan, kemudian narik papa untuk diajak ke gereja. Awal-awalnya nggak gampang,
Tetapi berapa tahun kemudian akhirnya Papa juga akhirnya serius percaya pada Tuhan dan kemudian dibaptiskan. Itu sukacita yang luar biasa yang saya rasakan melihat Papa Mama percaya pada Tuhan. Luar biasa. Dan juga dari pelayanannya juga diberkati Pak Pendeta Hari yang kita lihat dari video profil tentang PPMT nih Pak. Ya. Kira-kira bisa diceritakan singkat PPMT itu apa ya Pak? Ya, PPMT adalah salah satu pelayanan misi kami, khususnya dari sinode kami GKY, bidang PI atau bidang pengabaran Injil. Dulu kami pelayanan adalah, yaitu kami bikin KKR, kebaktian-kebaktian besar di lapangan, di stadion, maupun juga kita menyewa gedung gereja yang besar, mengundang ribuan orang datang, gitu ya. Tapi kami sadar pola pelayanan misi semacam itu berjangka pendek. Seminggu 2 minggu orang dengar khotbah, sudah lupa ya. Maka kami mulai pikirkan strategi lain, bagaimana supaya bisa lebih berjangka panjang. Muncullah ide tentang PPMT. Pusat Pelatihan Misi Terpadu, yaitu kami melatih orang-orang yang kami jangkau, ya biasanya para pemimpin gereja, para pendeta, ya majelis, para penatua, para pemimpin gereja, supaya mereka dibekali dengan keterampilan-keterampilan untuk kebutuhan pelayanan mereka. Lalu kita juga membekali mereka dengan keterampilan finansial, kebutuhan ekonomi mereka. Jadi kami juga melatih pertanian, peternakan, perikanan, tenopangan, dan lain-lain. Supaya para hamba-hamba Tuhan atau pemimpin gereja ini betul-betul bisa mandiri. Mereka kuat di dalam finansial. Dan ini tentu akan sangat berdampak pada kesejahteraan jemaat lainnya. Juga keuangan gereja juga. Jadi itu yang kami lakukan melalui Pusat Pelatihan Misi Terpadu ini. Oke Pak, dari PPMT ini tuh kira-kira apa tantangannya Pak? Ya, kita sangat harapkan setelah para pemimpin ini dilatih, kami tentu rindukan mereka mempraktekkan. Nah, yang seringkali menjadi kendala atau menjadi pergumulan adalah banyak para alumni ini setelah pulang ke tempat asal mereka tidak praktekkan. Ini yang membuat kami merasa sedih karena budget yang kami lakukan ini cukup besar. Ya, kami full membiayai mereka untuk konsumsi, akomodasi, pembicara yang bagus-bagus, bahkan sampai PhD dalam bidang keahliannya, begitu ya. Sayang sekali kalau tidak dipraktekkan. Jadi kami sekarang jemput bola, kami kunjungi alumni-alumni kami, walaupun kami jujur nggak bisa semuanya, karena kami punya 3.000-an alumni, begitu ya. Jadi kami mengunjungi mereka, mendampingi apa yang menjadi problem atau pergumulan mereka di daerah, lalu kemudian kalau memang mereka kesulitan dalam permodalan, kami juga ada budget untuk permodalan. Tujuannya supaya apa yang sudah mereka terima dari pelatihan, mereka bisa terapkan. Nah, seringkali kendalanya adalah modal. Mereka mau mulai pertanian, nggak ada dana. Mereka mau mulai peternakan, mereka nggak punya dana. Jadi kami menstimulus dengan permodalan, tapi itu pinjaman. Tanpa bunga, dan mereka nanti membayar pada waktu panen. Begitu. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali Pak. Cerita-ceritanya dan juga tentang PPMT ya. Pasti teman-teman masih penasaran dengan PPMT dan juga sesi mentoring yang akan dijelaskan oleh Pak Pendeta Hari. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada sesi mentoring bersama Pak Pendeta Hari. Tetap di Bisnis Menjadi Berkat. PPMT, Pusat Pelatihan Misi Terpadu. Pelatihan PPMT ini ditujukan kepada para hamba-hamba Tuhan dan pemimpin gereja yang ada di pedesaan. Program pelatihan yang holistik mencakup pelatihan pertumbuhan rohani, pelatihan karakter, integritas, konseling, berkhotbah, memberikan keterampilan dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, teknopangan, dan lain-lainnya. Melalui pelatihan PPMT ini, diharapkan para hamba-hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin gereja yang ada di pedesaan mandiri secara finansial, bergairah dalam memberitakan Injil Tuhan, bisa menjadi murid Yesus yang sejati, militan dalam mengabarkan berita kerajaan Allah. Bisyot, bisnis menjadi berkat. Nah, sahabat Bisyot, kita masuk dalam segmen mentoring selama 15 menit. Langsung saja kita dengarkan sesi mentoring dari Pak Pendeta Hari. Silakan Pak. Terima kasih, Lovanda. Shalom, sahabat Bisyot. Senang sekali kalau pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Saya diberikan tugas membahas tentang bagaimana bisnis bisa menjadi berkat. Nah, saudara, apa yang menjadi tujuan
dari bisnis, khususnya dalam konteks kekristenan. Salah satu tujuan dari sebuah bisnis adalah yaitu pada waktu Allah menciptakan kita sebagai manusia, Tuhan menghendaki supaya kita bisa mengelola bumi. Ya, ini dicatatkan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, dikatakan beranak cuculah, bertambahlah banyak, kuasailah bumi, ya, dan kelola itu. Jadi saudara, ini adalah salah satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yang disebut dengan mandat budaya, bahwa manusia ditugaskan oleh Allah untuk mengelola bumi. Jadi bumi ini diberikan tanggung jawab kepada kita untuk mengelola dan berkuasa atas segala ciptaan. Maka inilah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Maka saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu, ya, kita tidak hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi atau untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita perlu untuk memikirkan agar bagaimana Allah sendiri yang menjadi fokus dan tujuan utama dari seluruh upaya kita adalah tujuan utamanya adalah Allah. Nah, dalam hal ini termasuk dalam bisnis. Saudara, melakukan bisnis, memang ketika kita melakukan usaha atau berbisnis, kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi tidak melulu kita hanya mencari keuntungan. Tidak melulu kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena tujuan dari segala sesuatu usaha kita, bisnis kita, adalah agar Allah dipermuliakan. Inilah tujuan utama dari bisnis. Bahwa Allah sendiri yang menjadi fokus dari kegiatan atau aktivitas kita, dia dimuliakan. Melalui apa? Melalui hidup kita. Melalui bisnis kita. Maka penting sekali di dalam kekristenan, etika dalam berbisnis. Kita tidak bisa sama dengan cara-cara dunia. Kita nggak mungkin melakukan dengan metode-metode atau cara-cara yang dilakukan oleh dunia, menghalalkan segala cara. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Maka saudara, tujuan bisnis adalah untuk kerajaan Allah. Business for kingdom of God. Saudara, kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita diberikan tugas kepercayaan oleh Tuhan. Di dalam kerajaan Allah ini, kita merindukan supaya misi Tuhan bagi dunia tercapai. Maka saudara, business for kingdom dengan tujuan untuk menunaikan, menghasilkan atau menyelesaikan tugas misi amanat agung Tuhan untuk apa? Memberdayakan, yang pertama, lalu yang kedua, mensejahterakan. Saudara, ini penting sekali untuk kita perhatikan, oleh karena kita nggak mungkin mensejahterakan diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab untuk orang-orang di sekitar kita. Kita punya tanggung jawab untuk mensejahterakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kalau kita sebagai seorang pengusaha, seorang bisnismen, mungkin kita punya rekan sekerja, rekan bisnis, kita juga punya staf-staf karyawan, kita juga punya customer-customer. Kita tentu harus menjaga. Pertama, menjaga hubungan baik ya dengan mereka. Terus yang penting juga adalah mensejahterakan orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita. Karena itulah memang tujuan mandat budaya yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu saudara, melaksanakan amanat agung Tuhan ini, melaksanakan mandat budaya ini, itu adalah tugas bagi orang-orang percaya. Kalau kita mengerjakan itu dengan serius, ya, kalau mandat budaya ini kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak seharusnya terjadi ada orang-orang yang mengalami kemiskinan, orang-orang yang tidak mendapatkan bagian. Faktanya apa yang terjadi? Saudara, dari zaman Tuhan Yesus hingga sampai hari ini, kita menemukan seperti Lazarus yang miskin, yang papah, ya. Bersama-sama dengan Yesus adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang berdosa, para pezina, para orang-orang sakit, orang-orang yang papah dan secara finansial mereka sangat lemah. Kenapa ini bisa terjadi? Saya rasa salah satu sumbernya adalah ketika orang-orang percaya tidak bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Saudara, izinkan saya untuk menyampaikan data-data kecil saja terkait dengan kondisi
kemiskinan di Indonesia. Data yang saya dapatkan ini adalah tahun 2019. Perhatikan saudara, 4 provinsi atau 5 provinsi teratas di Indonesia itu adalah di daerah-daerah yang kita sebut sebagai kantong-kantong Kristen. Ya, ada Papua, Papua Barat, Maluku, ya, Gorontalo. Ini adalah wilayah-wilayah di mana tempat-tempat ini adalah orang-orang Kristen yang cukup mayoritas. Tapi data ini membuka mata kepada kita bahwa tempat-tempat ini daerah-daerah yang miskin. Saudara, persentase kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. Saudara perhatikan slide selanjutnya, bagaimana provinsi-provinsi yang di mana mayoritas Kristen itu justru daerah-daerah yang begitu subur, ya, begitu makmur, contohnya Papua. Banyak perusahaan-perusahaan besar di sana. Mineral, hasil bumi yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ya, Papua masih hidup miskin. Kenapa? Ketidakadilan terjadi. Ketidakrataan dalam kesejahteraan. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Maka saudara izinkan saya membaca kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 13-14. Demikianlah firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Bukankah semua pebisnis demikian? Bukankah setiap orang yang berusaha ingin mendapatkan keuntungan? Tapi saudara, Yakobus mengingatkan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita manusia punya cita-cita, punya planning, punya rencana. Ini adik-adik kita sedang memulai sebuah usaha, ya. Pasti punya mimpi, punya kerinduan, menyusun planning, menyusun rencana ke depan. Dan tentu rencana yang diharapkan adalah kesuksesan. Usaha makin maju, makin berkembang, betul? Ya, itu yang kalian usahakan. Tapi tahukah kita bahwa waktu kita untuk besok saja kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi? Ya, dikatakan selanjutnya, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi akan hari esok. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saya usulkan komitmen. Ya. Orang Kristen harus menjaga panggilannya bahwa hidupnya ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia harus menjadi berkat bagi orang-orang lain. Seringkali ini menjadi masalah, saudara. Kita menjadi tamak. Kita menjadi egois. Kita merasa saya sukses karena kehebatan saya. Lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang juga berperan bagi kemakmuran dan kesejahteraan kita. Maka saudara, keuntungan-keuntungan kita dapat, kita harus salurkan kepada mereka. Baik mereka yang bekerja sama dengan kita atau pihak-pihak lain yang tidak bersama-sama dengan kita. Karena sebagian yang kita miliki itu menjadi tanggung jawab mereka juga. Menjadi hak mereka juga. Ya. Yang kedua, tindakan nyata, saudara. Kita melakukan bisnis yang selalu berorientasi pada Tuhan sebagai tujuan utama. Banyak orang melakukan bisnis akhirnya melupakan Tuhan. Saya memperhatikan begitu banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan karena terlalu fokus waktu, pikiran, usahanya di dalam bisnis. Lupa ke gereja, lupa membaca Alkitab, lupa berdoa, bahkan melupakan keluarga. Mereka lupa bahwa segala usahanya ini tidak hanya untuk melulu bagi dirinya sendiri. Dia perlu juga harus memperhatikan bagaimana hubungan dia bersama dengan Tuhan. Kita nggak bisa melalaikan, nggak bisa melupakan relasi kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, mengelola, ya pengelolaan. Kita diingatkan melalui firman Tuhan, setiap hasil yang kita peroleh dari usaha kita, sejatinya itu milik Tuhan. Kita ini manusia hanya diberikan hak untuk mengelola. Kita bukan pemilik sesungguhnya. Pemilik sejatinya adalah Allah sendiri. Kalau kita hanya pengelola, maka tugas kita mengelola dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Saudara, terakhir saya bacakan Kisah Rasul pasal 18 ayat 1-3. Dikatakan, Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka,
Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Saudara perhatikan, ini adalah salah satu perjalanan misi Paulus yang kedua di Asia Tengah. Dan Paulus tinggal bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla, ya, selama 1,5 tahun. Ini dicatat dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 19. Dan saudara, pekerjaan Paulus sama dengan Aquila dan Priscilla, pembuat tenda. Perhatikan saudara, menarik sekali. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang bersemangat dalam memberitakan Injil, tapi untuk mencukupi semua kebutuhan pelayanannya, dia membuat tenda dengan tangannya sendiri, mencukupi semua kebutuhannya. Saudara, apa yang menjadi tugas gereja menghadapi mandat budaya ini? Saya rasa teladan Rasul Paulus yang berkobar-kobar dalam PI tidak boleh kita lupakan. Panggilan kita di tengah-tengah dunia ini adalah untuk memberitakan kabar baik. Itu panggilan kita, amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka. Tapi ingat, kita juga perlu untuk mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Melalui apa? Dengan semua potensi yang kita miliki. Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Dan seperti Rasul Paulus, dia bekerja bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Mereka adalah tukang kemah atau tukang tenda. Nah, saudara, ini yang penting sekali untuk kita perhatikan dalam berbisnis. Segala upaya-upaya kita, ya, jangan sampai hanya berorientasi pada diri sendiri. Ingat, tugas utama kita menjadi berkat bagi orang lain. Tugas utama kita yaitu menyampaikan kabar baik Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Tapi dengan bisnis kita, dengan usaha kita, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain melalui semua upaya-upaya yang kita lakukan. Semoga materi ini bisa menjadi berkat untuk kita sekalian, dan biarlah apa yang sudah saya sampaikan ini sungguh-sungguh berguna untuk kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Pendeta Hari untuk materinya. Semoga materi dari Pak Pendeta Hari ini bisa jadi berkat bukan cuma untuk teman-teman di studio ya, tapi juga untuk sahabat Bisyot yang ada di rumah. Setelah ini kita akan mendengarkan sesi diskusi bersama dengan teman-teman yang pasti sudah banyak pertanyaan di studio ini Pak. Jadi nantikan segmen berikutnya tetap di Bisyot, bisnis menjadi berkat. Bisyot, bisnis menjadi berkat. Tidak terasa, sahabat Bisyot, kita masuk dalam segmen diskusi. Langsung saja kita mendengarkan pertanyaan pertama dari Kak Ervan. Silahkan Kak Ervan. Bapak, saya ingin bertanya, sebagai anak muda yang sedang merintis bisnis, bagaimana cara kita agar tetap bisnis kita dalam jalan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang banyak? Saya rasa untuk kita bisa mempertahankan kehidupan iman kita, untuk bisa menjadi berkat, tidak lain yaitu melalui hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan mengalami masalah, ini akan sangat mengganggu dalam kehidupan bisnis kita juga. Jadi sangat penting sebagai orang yang percaya, kamu tetap harus bisa menjaga hubungan pribadi melalui doa, melalui firman, ibadah, dan segala macam. Dan juga relasi kita bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Ya, melalui hubungan kita dengan Tuhan yang baik, ya, yang dekat, ini sangat berdampak dalam kehidupan usaha kita, bisnis kita. Ya, dan ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung setiap orang-orang yang bekerja sama dengan kita, orang-orang yang berhubungan dengan kita, mereka merasakan sentuhan kasih Tuhan melalui hidup kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan melalui pertanyaan kamu itu. Luar biasa, terima kasih Pak Hari atas jawabannya, sangat menginspirasi. Langsung saja pertanyaan berikutnya kepada Kak Yosua, silakan. Terima kasih kesempatan waktunya. Saya ingin bertanya, banyak anak muda gitu ketika ingin berbisnis, dia tuh ada kendala, terus ada tantangan ketika ingin berbisnis, misalnya dari finansial, terus dari waktu. Nah, pertanyaannya itu, gimana sih cara melewati batasan-batasan itu, melewati tantangan itu? Ya, luar biasa. Silakan Pak Hari. Terima kasih untuk pertanyaan. Ini pertanyaan luar biasa ini. Ya. Ya. Bagaimana supaya kita bisa meningkatkan modal dan kemampuan? Saya rasa kita perlu bisnis yang kita kembangkan ini harus menarik. Ya, supaya para investor atau pemilik modal juga tertarik untuk berpartisipasi atau mendukung
bisnis kita, ya. Dengan mereka memberikan support modal, itu sangat menolong kita untuk apa? Bisa mengembangkan usaha kita. Selain juga dari sumber-sumber dana lainnya, sebenarnya dari perbankan dan lain-lain. Jadi sangat penting untuk kita maksimalkan bisnis kita ini. Pertama harus unik, ya, menarik, ya. Lalu yang kedua, ini juga menjadi kebutuhan customer atau konsumen, karena barang-barang yang kita tawarkan atau yang kita produk ini juga menjadi kebutuhan mereka, ya. Terus yang ketiga, kita juga perlu pikirkan pengembangan-pengembangan terkini, ya. Kita perlu belajar banyak apa yang harus kita kembangkan dari bisnis kita. Kita nggak bisa pakai cara lama terus, ya, metode atau ilmu-ilmu yang lama. Tapi kita perlu belajar metode-metode baru, ya, online dan perkembangan-perkembangan zaman yang luar biasa supaya kita bisa mengembangkan lebih lanjut lagi. Gitu. Luar biasa. Pertanyaan dan jawaban yang menarik sekali, Pak. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi, Pak. Siap. Dari Kak Claudia, silahkan. Bapak, saya ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana pengusaha Kristen atau pebisnis Kristen itu bisa menjadi berkat bagi karyawan atau bawahannya, supaya karyawannya itu tidak merasa kepahitan atau merasa ingin keluar kerja? Memang saya akui, ya, kadang-kadang bos itu menempatkan diri di atas. Ya. Kadang-kadang kasar, perintah kepada anak buah, kepada karyawan di bawah, sehingga anak buah tersakiti, ya. Apalagi kalau sampai keluar kata-kata yang menghina dan segala macam. Saya rasa di dalam konteks bisnis anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kita sangat penting untuk memperhatikan etika, ya, relasi kita bersama dengan mitra-mitra kita, ya. Kita nggak bisa melalaikan itu, karena maju tidak majunya usaha kita ini juga tergantung dari orang-orang yang bekerja sama dengan kita, ya. Kita perlu sekali pertama menjaga tutur kata kita, ya. Jangan sampai melalui tutur kata kita yang kasar melukai hati orang itu sehingga orang itu kemudian tidak melakukan tugasnya dengan maksimal, tidak baik, ya. Jadi kita perlu sekali menjaga lidah bibir kita, ya. Yang kedua, kita juga perlu bertingkah laku, ya, menjaga tingkah laku kita, ya. Karyawan-karyawan kita, orang-orang yang bekerja sama dengan kita, mereka itu adalah orang-orang kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Jangan sampai kita bermusuhan dengan mereka. Kita perlu berelasi, bersosialisasi. Gak ada salahnya seorang pimpinan atau bos bertanya tentang istrinya, ya. Bagaimana istrimu di rumah? Sehat, begitu ya? Anak-anakmu bagaimana? Bagaimana suamimu? Dan seterusnya, ya. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan sosial ini menunjukkan bahwa kita memberikan perhatian, ya, memberikan sentuhan-sentuhan di luar urusan-urusan pekerjaan, ya. Dan rekan-rekan kita ini sangat membutuhkan itu. Senyuman, ya, tutur kata yang baik. Karena inilah nilai-nilai Kristiani yang harus kita munculkan, ya. Selain ini juga masalah moral umum, ya, tetapi kita juga perlu tunjukkan bahwa saya ini adalah seorang pebisnis Kristen. Dengan cara-cara Kristen yang kita lakukan, maka kita bisa menjadi berkat buat mereka. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Pendeta Hari. Sama-sama. Untuk setiap jawabannya dan juga untuk teman-teman yang hadir, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih semuanya sudah hadir di studio kali ini. Tidak terasa teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara pada episode kali ini. Saya Lovanda Sebayang dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bisnis menjadi berkat.